Oke, Ulang lagi ya. Oke, baik. selamat malam Vera. Malam Ibu. Ini terkait Vera mau melakukan supervisi nih ya kayaknya ya. Iya Bu, nanti saya akan mengadakan sesi coaching nih Bu, dengan coach saya Ibu Agustina. Sudah Oh ada iya iya. jadwal sih kami Bu. Nanti kira-kira di eh, proses coaching itu kira-kira penilaiannya apa yang mau Bu Vera buat untuk coaching itu? Penilaian yang mau saya tentukan untuk coaching nantinya, untuk coaching nanti eh, adalah proses alur tirta yang saya lakukan itu apakah sudah sesuai atau tidak, seperti itu Bu. Jadi kompetisi coaching yang ingin dikembangkan nanti dalam eh, coaching tersebut apa? Kompetensi Kompetensi yang intinya ingin ya. saya kembangkan itu Bu, dari tiga kompetensi inti seorang coach itu, saya rasa saya ingin mengembangkan kompetensi eh, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oh, jadi itu yang akan nanti Ibu kembangkan secara Iya, spesifik gitu. iya, saya ingin diobservasi tentang kompetensi itu Bu. Hmm, pertanyaan berbobot ya. Iya Bu. Oke. Jadi untuk nanti supaya dalam coaching itu adalah indikator ya yang bisa menunjukkan apakah memang pertanyaan berbobot itu sudah muncul selama coaching. Indikatornya apa kira-kira yang akan Ibu buat? Hmm, Indikatornya saya bisa merespon eh, apa yang sudah disampaikan oleh coachi, sehingga saya bisa menggali potensi-potensi dari coachi tersebut untuk menimbulkan sebuah ide-ide segar atas permasalahan yang ia hadapi, Bu. Nah, itu Bu, menurut saya. Oh ya, bagus ya Bu. Jadi indikatornya seperti itu ya Bu. Ya, Bu. Oke Bu Pera, saya akan mengamati supervisi dengan apa metode coaching yang akan Ibu berikan pada rekan kerja Ibu. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, Tina. Selamat siang, Ibu Tina. Selamat siang Ibu Pera. Iya, Ibu bisa aktifkan kamera? Oh iya, udah terlihat wajah Ibu yang cantik ini. Udah terlihat kan Bu? Iya, iya. Makasih Bu. Gimana Bu Agustina, sehat? Wih luar biasa Luar sehat biasa, Ibu. Bu iya. Pera gimana? Ya sama, baik, alhamdulillah Bu Agustina. Ini pagi-pagi udah enak nih kayaknya ya, seger kita kalau untuk ngobrol-ngobrol ya Bu Agustina ya. Ya, pagi yang pastinya ini pagi menjelang siang yang luar biasa Bu Iya, Pera. iya. Oke, bagaimana percakapan yang akan kita lakukan pada sesi ini, Bu Tina? Apa yang akan Ibu Tina sampaikan pada sesi ini? Pada sesi ini saya ingin menyampaikan bahwasanya saya ingin merubah metode belajar siswa yang saya rasa semakin hari semakin menurun ketika proses pembelajaran, tentunya pembelajaran saya yang saya pegang yaitu bahasa Indonesia. Iya. Oh, berarti ingin memperbaiki pembelajaran pada murid Ibu ya, khususnya pada pembelajaran Ya, Ibu. Iya. benar. Eh, Kemudian eh, eh, apa sih gitu yang Ibu harapkan gitu eh, dari keinginan Ibu yang ini tadi, bahwasanya ingin meningkatkan kompetensi murid tadi, eh, apa yang Ibu harapkan gitu? Apa yang akan Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Saya berharap eh,
saya dan nantinya juga menjadi contoh terhadap guru lain, bahwasanya merubah metode belajar itu sangat penting ketika apalagi menghadapi usia siswa yang masa-masa peralihan. Karena kalau kita tidak lalai dalam metode pembelajaran, mereka juga akan mengacuhkan kita dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Bu. Ya, jadi Ibu mengharapkan dari percakapan kita ini, Ibu bisa mendapatkan ide bagaimana cara merubah metode pembelajaran Ibu sehingga minat siswa terhadap pembelajaran Ibu itu menjadi lebih meningkat ya Bu ya. Benar sekali. Iya. Kemudian Ibu, apa sih pembelajaran yang menurut Ibu itu yang membuat menarik anak-anak itu seperti apa rupanya Bu? Saya membahas beberapa kali pembelajaran di kelas, ketika metode belajar, metode ceramah, dan hanya membaca, menganalisisnya itu motivasi mereka belajar. Pertama mereka malas, tapi ketika saya mencoba merubah metode dengan menggunakan media-media pembelajaran atau dengan canggihnya ternyata anak-anak itu jika kita bukan cara pembelajaran dengan teknologi yang canggih saat ini. Ya, intinya Ibu ingin memadukan ya pembelajaran dengan sesuatu yang berbasis digital seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi kalau kita lihat dengan skala 1 sampai 10 nih Bu ya. Kira-kira di skala berapa nih kondisi anak-anak Ibu sekarang ini dalam pembelajaran Ibu itu di skala berapa? Nah, pada saat ini dari 10 sampai 10 skala pada pembelajaran saya itu masih di dalam posisi level 4. Level 4 ya Bu ya. Belajar biasa membuat mereka malas untuk belajar. Berarti Ibu Ibu pasti memiliki rencana-rencana untuk mencapai tujuan Ibu itu pasti ya. Karena Ibu kan bertujuan untuk merubah nih metode pembelajaran Ibu. Iya. Kalau boleh tahu nih, apa nih rencana yang akan Ibu lakukan ini untuk mewujudkan tujuan tersebut? Nah, metode yang akan saya terapkan setelah mengalami proses pembelajaran yang saya rasakan beberapa kali memotivasi siswa, saya punya metode yaitu pembelajaran berbasis IT atau teknologi. Jadi, awal saya akan video-video pembelajaran yang nantinya akan membuat siswa terpancing memahami video yang tanpa disadari mereka sedang belajar. Seperti itu Bu Vera. Jadi kita metodenya dengan bahasa IT, kita pancing dia dengan beberapa video media pembelajaran sesuai dengan materi, lalu kita bebaskan mereka mengeluarkan pendapat. Iya, artinya mereka tidak menyadari bahwasannya mereka itu sedang belajar saking asiknya ya Bu ya. Benar. Ya. Nah, kita tahu nih setiap sebuah proses itu pelaksanaan itu tidak selamanya mulus ya kan Bu. Pasti mungkin akan ada muncul hambatan-hambatan gitu ya kan, gangguan sehingga rencana-rencana Ibu itu menjadi terkendala. Jadi bagaimana sih cara Ibu mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut Bu? Cara saya mengantisipasi gangguan namanya akan merubah metode itu pasti akan mengalami banyak hambatan dan gangguan. Yang pastinya saya akan tetap hambatan itu akan saya lalui Bu Vera. Apapun yang terjadi hambatan itu akan saya lalui. Jika saya terjadi sesuatu hambatan yang tidak bisa saya selesaikan, saya akan meminta
pendapat atau dukungan orang terkuat di sekolah itu seperti kepala sekolah untuk membantu saya dalam merubah metode pembelajaran saya. Iya, jadi bisa Ibu perjelas nih siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu lagi dalam mewujudkan komitmen Ibu ini? Yang pertama mungkin dukungan kepala sekolah. Dukungan kepala sekolah, karena dari dukungan kepala sekolah kita akan terpenuhi fasilitas yang akan kita butuhkan seperti infokus, mungkin jaringan internet. Nah, tanpa dukungan seperti hal itu, mungkin kita tidak akan bisa merubah proses pembelajaran kita. Kemudian saya juga bakal didukung oleh rekan-rekan sejawat saya. Mereka akan melihat bagaimana keberhasilan saya. Jika saya berhasil, mereka akan mengikuti mungkin metode pembelajaran saya, mengingat anak SMK yang mungkin luar biasa proses peralihannya jika kita tidak memiliki metode yang baik dalam pembelajaran. Oh ya, baik. Nah, selain itu nih, Ibu sudah tahu rencana-rencana Ibu juga tahu siapa kira-kira yang akan membantu Ibu gitu. Nah, yang mau saya tanyakan nih, kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana-rencana hebat yang tadi sudah Ibu sampaikan? Karena saya sudah berniat sekali merubah metode, dalam minggu ini saya akan merubah metode pembelajaran saya. Luar biasa ya Ibu. Ibu Agustina, kita udah di ujung sesi nih Bu ya. Jadi apa sih yang Ibu dapat dari percakapan kita dari awal hingga akhir ini? Yang Ibu dapat apa? Saya semakin semangat dan semakin tidak sabar untuk menjalankan atau merubah metode yang sudah saya rencanakan. Baik, kalau begitu semangat Ibu melaksanakan rencana-rencana aksi Ibu. Dan saya nggak sabar juga ini mendengar bagaimana hasil dari pelaksanaan aksi-aksi Ibu. Karena waktu sesi kita sudah habis Ibu, sampai ketemu lagi dan salam semangat selalu. Terima kasih Bu Vera dan semangat untuk kita semua. Ya, baik. Vera, saya sudah mengamati, melakukan observasi coaching yang Ibu lakukan dengan rekan Ibu Agustina. Jadi tadi saya sudah ini ya mengamati semuanya dan saya lihat dari proses coaching itu ya kan, dari indikator yang Ibu berikan tadi sudah kelihatannya sudah terpenuhi. Ya kan tadi Ibu ada menyampaikan indikator ketika kita sebelum Ibu mulai coaching, saya lihat dari proses coaching yang Ibu lakukan itu indikatornya sudah kelihatan ya, sudah terpenuhi. Namun kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Apakah ada yang dikembangkan lagi dari indikator yang sudah Ibu lakukan? Abu ya. Selain kompetensi yang tadi sudah saya sampaikan Bu, yang ingin saya kembangkan lagi nantinya itu adalah kompetensi presence Bu, di mana saya ini benar-benar hadir dalam sesi coaching tersebut dan fokus terhadap coachee. Ya, saya pun tadi sudah melihat ya dari proses coaching tadi, Ibu kelihatan juga fokus sehingga Ibu memang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, di mana tadi coachee agak galau kelihatannya dengan ini ya metode pembelajaran yang sebelumnya, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan kelihatannya coachee sepertinya sudah bisa ini ya mengarah kepada sesuatu yang bisa nantinya dia kembangkan. Ya, baik Bu, terima kasih. Yang Ibu lakukan tadi ya. Kemudian kompetensi apa lagi yang kira-kira akan Ibu kembangkan nanti ketika misalkan Ibu akan melakukan coaching lagi? Satu lagi Bu, mungkin kompetensi yang mendengarkan aktif. Nah, itu salah satunya karena kompetensi-kompetensi lain itu tidak akan hadir jika kompetensi mendengarkan aktif ini tidak juga kita kuasai begitu Bu.
Iya bagus. Memang kita harus menyimak ya istilahnya ya, mendengarkan aktif tuh betul-betul kita menyimak apa yang disampaikan oleh coaching sehingga kita sendiri kan akan menjadi ini ya terfokus dengan coaching tersebut kalau kita betul-betul sudah menyimak ya Bu Vera. Iya, iya Bu. Oke Bu Vera, sepertinya proses coaching Ibu sudah saya lihat sudah bagus ya Bu Vera. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dikembangkan Bu. Iya Bu, Mungkin kita sampai mudah-mudahan di sini Ibu. saja ya Bu Vera ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, Iya. iya, Iya, terima selamat kasih iya. kembali. Iya Ibu. Oke.